Perkenalkan, nama saya Mulydia Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang Perang Padre di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Perang Padre terjadi di Sumatera Barat pada abad ke-9 dan dipicu oleh perselisihan antara kaum Padri yang ingin memurnikan ajaran Islam dengan kaum adat yang menolak penghapusan adat kebiasaan. Pertempuran ini meluas ke daerah-daerah lain dan kaum Padri berhasil meraih kemenangan di mana-mana. Namun akhirnya kaum adat meminta bantuan Belanda dan menyerahkan kedaulatan Minangkabau pada tanggal 10 Februari tahun 1821. Belanda berhasil menduduki daerah pertahanan rakyat Minangkabau pada tahun 1837, termasuk pusat perjuangan kaum Padri di daerah Bonjol. Meski Tuanku Imam Bonjol berhasil melolos diri, ia akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Priangan dan ke Ambon dan berakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. Akhirnya peperangan dianggap selesai setelah benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu jatuh pada 28 Desember tahun 1838. Selanjutnya adalah Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro adalah konflik bersenjata antara pasukan kerajaan Belanda dan pemberontakan Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Penyebab khusus terjadinya Perang Diponegoro adalah pembuatan jalan Yogyakarta-Magelang yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Penyebab umum terjadinya perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro antara lain sebagai berikut. Kolonial Belanda terlalu jauh mencampuri urusan dalam keraton. B. Perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang. C. Kekecewaan kamu lama. D. Penderitaan rakyat Belanda mengangkat Jenderal de Korch yang menggunakan siasat perang bernama Benteng Steel. Strategi ini dibuat oleh Jenderal de Korch karena Belanda kewalahan dalam membendung perlawanan pasukan Pangeran Diponegoro. Belanda mulai membangun benteng pertahanan di berbagai daerah yang dikuasainya. Pada tahun 1827, Belanda sendiri memilih menyelesaikan secara damai melalui perundingan yang dilakukan pada 9 dan 23 Agustus 1827. Namun pihak Pangeran Diponegoro diwakili oleh Kiai Mojo dan Abdurrahman tidak pernah mencapai kesepakatan atas pemerintahan rahasia. Jenderal Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tanggal 3 Mei 1839. Pada tahun 1834 Diponegoro dipindahkan ke Makassar sampai dengan wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855 pada usia 70 tahun. Berikut tujuan siasat benteng yang dibuat oleh Belanda. A. Mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. B. Memutuskan jaringan kerjasama antar pasukan Diponegoro. C. Menekan pertahanan Diponegoro agar cepat menyerah. Sekian rangkuman dari saya, terima kasih.